ternyata kunci kebahagiaan itu di Quran bukan uang. Kunci ketenangan, kesuksesan itu bukan harta benda, bukan jabatan, bukan kedudukan. Bahkan tidak sedikit orang yang telah mendapatkan kedudukan, bahkan tinggi kedudukannya, masih ingin menambah karena belum merasakan ketenangan dan kenyamanan. Bukankah Anda perhatikan orang-orang yang terjebak dalam korupsi itu, perbuatan-perbuatan mungkar itu? Bukankah kalau diperhatikan hartanya sudah melimpah, kedudukannya kadang-kadang sudah tinggi? Apa yang menyebabkan mereka bersikap demikian? Karena ada satu bagian dalam kehidupan yang belum dirasakan kenikmatannya. Kata Allah, kunci untuk meraihnya adalah takwa. Anda yang ingin mendapatkan tambahan pengetahuan yang sekarang tengah belajar, pelajarkah, mahasiswakah? Ternyata kuncinya bukan sekedar bakat kepintaran. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kamu tingkatkan takwamu kepada Allah, kata Allah, aku tambahkan dan ajarkan kepadamu tambahan pengetahuan. Kunci kebahagiaan ternyata bukan harta, bukan kedudukan. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah, kata Allah, aku tanamkan kebahagiaan di setiap etape kehidupanmu. Rumah tangga bahagia, pekerjaan bahagia, kehidupan sosial bahagia. Hadirin, bukankah yang punya harta adalah Allah? Bukankah yang punya ilmu adalah Allah? Bukankah yang punya kebahagiaan adalah Allah? Tapi menariknya, kita tahu, kita menyadari yang punya ilmu Allah, yang punya harta Allah, yang punya kebahagiaan Allah. Tapi kita yang mengatakan itu semua adalah milik Allah, jauh dari Allah. Bagaimana semua itu bisa diraih? Bukankah hukum mengatakan orang yang dekat dengan seseorang yang punya kapasitas akan punya akses mendapatkan kemudahan dari kapasitas yang dia miliki? Orang yang dekat dengan pejabat dibuka akses dari jabatannya. Orang yang punya kedekatan dengan orang yang punya harta dibuka kelapangan untuk mendapatkan bagian dari hartanya. Hukum itu berlaku seseorang yang dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah untuk melimpahkan kepada hambanya. Jadi problemnya, kalau ada orang sukses di pekerjaan, kurang bahagia di rumah tangga, mungkin mohon maaf bukan karena kurang gelarnya, bukan karena kurang hartanya, boleh jadi yang kurang takwanya. Kalau ada orang yang merasakan kurang mendapatkan kedudukan, bukan kurang tingginya, bukan kurang hebatnya, mungkin yang kurang takwanya. Kalau ada yang merasakan ini utang piutang kenapa belum lunas juga, ini kesulitan kenapa seringkali ada di hadapan, mungkin yang kurang hebat, yang dituntut dari Anda bukan kehebatan ikhtiarnya, bukan ilmunya, bukan tenaganya, barangkali yang kurang takwanya. Itu yang menjadikan Nabi seringkali mengingatkan kepada setiap umatnya dari sejak zaman sahabat ridwanullahu alaihim jami'a, yang diteruskan dengan riwayat sampai ke kita. Tidak sedikit kalimat Nabi yang pertama disampaikan nasihatnya, takwa. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah saking pentingnya dengan takwa ini menyantumkan nomor hadis ke-18 dari Al-Arba'innya an Mu'adz bin Jabal wa Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha. Bahkan kata Nabi, kalau Anda ingin jadi orang baik, orang hebat, orang yang mudah didambakan di setiap keadaan, bertakwalah kepada Allah. Ketika takwanya meningkat, keburukannya Allah tutupi, kebaikannya nampak. Siapa yang tidak senang dengan orang baik? Kalau dia pejabat, dia akan menjadi pejabat yang baik. Kalau dia hartawan, dia akan menggunakan hartanya pada kebaikan. Kalau dia ilmuwan, dia akan kreasikan ilmunya pada kemaslahatan. Jadi siapapun yang mampu meningkatkan takwa, kata Nabi, Allah akan rubah pribadi itu menjadi pribadi yang lebih baik dan bermaslahat dengan takwanya dalam kehidupan. Saya tuh kenapa seringkali haru? Karena saya seringkali menemukan orang-orang yang sering dipandang rendah dalam status dunianya, hanya karena terlihat hartanya kurang, hanya karena terlihat status sosial kedudukannya itu rendah. Tapi Masya Allah, mereka begitu bahagia, yakin dengan akhirat. Mereka merasakan hidupnya sementara. Ternyata bapaknya ahli Quran, ibunya istrinya hafal 7 riwayat, anaknya para penggalaan. Tuh kalau nerima 500.000 sebulan itu, bilang komennya, Pak, Masya Allah, abdi pulang tuh bawa uang banyak sekali. Kok kenapa Anda bawa 5 juta ke rumah tuh nggak cukup-cukup? Apa yang salah gitu? Satu,
Jadi kalau ada orang yang sudah diarahkan pada kebaikan belum tergerak, itu cuma dua penyebabnya. Satu maksiat, kedua dunia yang berlebihan. Hubbud dunia, dunia yang berlebihan. Yang kedua, kalau sudah masuk ke perut harta yang tidak halal itu, maka nanti akan menghijab kolbu, sehingga apa yang dimohonkan kepada Allah berupa kebaikan terkadang tidak langsung sampai ke dalam kolbunya. Contoh gini, ini gambarkan aja ya. Biasanya saya kalau ada taklim tuh suka disimpan gelas isinya air di depan tuh. Ini contoh ya. Contoh aja, contoh. Apa saya gambar aja gitu ya. Oh. Ini lebih mudahnya gini. Biasanya sih gelas isinya air. Cuma ini gambarkan aja gini, bayangkan. Halo? Mana panitia gelas? Ini gini. Alhamdulillah, zakallah. Alhamdulillah. Nah, nggak apa-apa mau isinya air bening, kopi, susu, nggak ada masalah. Ya, tanpa isi ya tawakal aja nasib. Nggak, memang saya meminta untuk yang tidak ada isinya. Lihat sini. Ini apa? Halo, ini apa? Baik, ada isinya. Tuh, tidak ada isinya ya. Diam, diam. Lihat dulu. Kalau tidak ada isi, artinya mudah untuk diisi. Minta kopi, isi kopi. Airnya mana? Diairin. Minta susu, kasih susu. Minta air putih, kasih. Air bening, kasih. Apapun yang diminta masuk karena kosong. Spidol masuk. Apapun masuk. Tapi kalau begini, nih, tutup nih. Minta kopi, masuk gak? Tidak, karena tertutup. Semakin keras penutupnya, ini kertas nih. Tapi kalau ditutup misalnya pakai benda yang lebih keras, ini kalau kita masukkan air, jadi lebih halus, terbuka ada lubangnya, masuk airnya. Masih tipis sekatnya. Tapi kalau sekat penutupnya keras, dimasukkan apapun susah. Nah, sifat doa itu kalau dimintakan, itu sifat dasarnya dikabulkan. Dalilnya Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dalil yang lain, wa qala rabbukum ud'uni astajib. Jadi doa itu kalau diminta, sifatnya diminta itu pasti dikabul. Kalau dimintakan pasti dikabulkan. Baik itu seketika saat diminta, kalau memang yang diminta itu kebutuhan kita, maslahatnya dunia akhirat. Makanya ada ungkapan Muhammad Nasir, Islam ibadah dibiarkan, Islam ekonomi diawasi, Islam politik dihabisi. Islam ibadah dibiarkan. Oh, tengok maulid Nabi ramai, iktikaf ramai. Tapi kalau sudah cerita ekonomi Islam, awas, hati-hati. Yang politik habis di pantai. Saya ingatkan antum, ketika antum akan bersatu, maaf, pelajar muslim bersatu, belajarnya kumpul, ekonom muslim bersatu, tingkatkan ekonominya, politikus muslim bersatu, tingkatkan nilai kebaikannya, bantu negara kita untuk keluar dari keburukan, maju, angkat, dorong, sumbang asihkan untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Hanya saya ingin ingatkan pada anda, ketika anda akan bergerak seperti itu, kata Al-Quran, anda akan berhadapan dengan orang munafik. Kalau orang Islam cuma sholat di masjid saja, mereka nggak akan ganggu, Pak. Antum kalau cuma baca Quran saja, antum nggak akan diganggu. Tapi kalau antum terlibat dalam ekonomi, terlibat dalam politik, maka mereka akan muncul mengganggu antum. Itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Kata Nabi, "Lau kuntu amiran ahadan ala ayyasjuda ala ahadin." Kalaulah boleh manusia itu sujud kepada manusia, maka pastilah aku suruh, aku perintahkan perempuan untuk bersujud kepada suaminya. Sampai-sampai ayyuma mra'atin matat, jika ada seorang perempuan yang meninggal dunia,
kemudian suaminya dalam keadaan radin anha, dalam keadaan ridha, senang hati kepada istrinya itu, dakhalatil jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ya Allah, Masya Allah. Maka senangkanlah hati suami, tapi jangan satu hadis dua lalu dikatakan, oh ini mendiskriminasi perempuan nih, masa perempuan aja yang mesti nyenangin hati suami. Sebaliknya begitu juga. Makanya Nabi juga kepada Aisyah, dia tidak pernah panggil Aisyah, enggak, tapi dia panggil ya Humaira, karena perempuan itu tidak menangkap. Yang diingat perempuan bukan isi katanya, tapi yang diingat adalah kata-katanya. Perempuan itu yang dia ingat bukan substansi makna kalimatnya, tapi kata yang dipakai. Makanya banyak perempuan yang terhanyut karena kata-kata. Oleh sebab itu Nabi tidak panggil nama hai Aisyah, tapi dia panggil ya Humaira. Humaira diambil dari kata ahmar. Ahmar artinya merah. Humaira, wahai engkau yang kulitmu putih kemerahan ketika terkena sinar pancaran matahari, maka ya Humaira. Tapi kalau ada juga kadang jamaah, Ustaz, istri saya panggil Humaira boleh nggak? Ya boleh, saya boleh. Tapi dia nggak putih kemerahan, ya nggak apa-apa. Anggap aja putih kemerahan gitu. Kalau Dia senang abu-abu istrinya. Makanya dalam hadis dikatakan, man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, maka dia sudah menyempurnakan setengah iman. Oleh sebab itu sehebat-hebatnya lelaki, maka imannya ada setengah pada perempuan. Maka katakanlah, hai engkau, setengah imanku ada pada dirimu.